Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini Bu Retno akan menjelaskan materi teks iklan, slogan, dan poster. Jadi lanjutan dari materi kemarin. Sebelum kegiatan belajar hari ini, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, hari ini Bu Retno akan menjelaskan mengenai fungsi, informasi, kemudian pola pengembangan pada iklan, slogan, dan poster. Silakan disimak. Fungsi iklan, slogan, dan poster itu ada 4. Yang pertama, sarana informasi. Yang kedua, persuasi atau memengaruhi. Yang ketiga, sebagai sarana edukasi. Dan yang terakhir, sebagai sarana mempopulerkan jati diri. Keempat fungsi ini penjelasannya, yang pertama, sarana informasi. Menyampaikan informasi mengenai suatu hal, ya. Di sini merupakan fungsi slogan. Jadi, slogan itu fungsinya untuk menyampaikan informasi mengenai suatu hal kepada khalayak umum. Menyampaikan produk baru atau ciri-ciri produk ini sebagai sarana informasi, ya, menyampaikan produk baru atau ciri-ciri produk, informasi mengenai produk, biasanya ini berkaitan dengan iklan atau poster niaga, ya, fungsinya untuk menyampaikan produk baru atau ciri-ciri produk beserta informasi yang rinci. Kemudian, fungsi yang kedua, persuasi atau memengaruhi, mengarahkan konsumen untuk membeli produk. Nah, ini ya, memengaruhi konsumen untuk membeli produk. Ini biasanya pada iklan dan poster niaga. Kemudian, memengaruhi di sini juga sebagai sarana untuk mengajak atau memengaruhi khalayak umum untuk mengikuti apa yang diinginkan. Nah, ini biasanya berkaitan dengan iklan, poster, penerangan, ya. Yang ketiga, sebagai sarana edukasi, iklan, slogan, dan poster itu merupakan sarana edukasi, memberikan pendidikan kepada khalayak umum atau masyarakat. Jadi memberikan pendidikan. Yang terakhir, sarana mempopulerkan jati diri, ini sebagai sarana promosi anak-anak, ya. Sebagai sarana promosi dari suatu instansi, perusahaan, atau perorangan yang membuat iklan, slogan, atau poster tersebut. Poin kedua, Bu Retno akan menjelaskan mengenai informasi yang terdapat dalam iklan, slogan, dan poster. Silahkan disimak. Ya, informasi dalam iklan, slogan, dan poster. Iklan, slogan, dan poster itu termasuk media penerangan atau persuasif, ya tadi ya. Pada media komersial, informasi yang disampaikan itu berupa penjelasan mengenai barang atau jasa yang dipasarkan. Sedangkan pada media penerangan, informasi yang disampaikan berupa ajakan, imbauan, atau informasi penting mengenai suatu program. Jadi, kalau pada media komersial itu iklan, poster, itu disampaikan kepada khalayak umum, isinya itu berupa penjelasan mengenai barang atau jasa yang dipasarkan supaya khalayak umum itu membeli barang atau jasa tersebut. Kalau pada media penerangan, informasinya itu berisi ajakan, imbauan, atau informasi penting mengenai suatu program agar khalayak umum itu mau mengikuti suatu program, ya. Jadi bukan sesuatu hal yang diperjualbelikan. Sedangkan pada teks iklan, informasi pentingnya itu terdiri dari 3 bentuk, ya. Iklan itu terdiri dari 3 bentuk, terdiri dari iklan audiovisual, audio, dan visual. Tentu kalian sudah bisa memahami, ya, perbedaan antara audiovisual, audio, dan visual. Kalau iklan audiovisual itu yang diamati berupa gerak, suara, gambar, dan tulisan. Kalau iklan audio itu hanya mendengarkan, ya, mendengarkan iklan dengan saksama. Kalau iklan visual itu yang diamati berupa gambar dan tulisan. Contohnya, ya,
Kalau iklan audiovisual itu contohnya kalian temukan biasanya di internet, di YouTube gitu ya, di televisi. Kalau iklan audio ini hanya mendengarkan, contohnya di radio. Kalau iklan visual yang diamati berupa gambar dan tulisan saja, tidak ada gerak, tidak ada suara. Nah, ini biasanya kalian jumpai di media cetak ya, atau di internet juga ada yang tidak ada suaranya nanti. Mari kita lanjutkan. Ya, ini Bu Retno jelaskan kriteria iklan, slogan, dan poster ya. Kriteria menurut aspek penyusunnya, iklan itu berupa gerak, gambar, tulisan, dan suara. Dilihat dari aspek sarana penyampaiannya, iklan itu disampaikan melalui media visual, media suara, dan media audio visual. Media suara itu media audio. Ya. Dilihat dari alat penyampaiannya, iklan itu bisa disampaikan melalui spanduk, radio, televisi, ataupun internet. Dari segi bahasa, iklan itu mengandung bahasa yang bervariasi, sesuai dengan gerak, gambar, dan tulisan yang ditampilkan dalam iklan gerak ini ya. Jadi menggunakan bahasa yang bervariasi. Kalau slogan itu aspek penyusunnya berupa suara dan tulisan. Ya, kalau disajikan dalam bentuk media audio berarti termasuk aspek penyusunnya suara. Kalau kalau sarana penyampaiannya visual berarti aspek penyusunnya itu berupa tulisan. Alat penyampaian slogan ini ada dua ya, bisa melalui spanduk atau radio. Kalau spanduk berarti terdiri dari tulisan, kalau radio terdiri dari suara. Dari segi bahasa, slogan itu mengandung bahasa yang singkat, padat, jelas, dan bersifat persuasif. Sekarang kita lihat untuk poster. Poster di sini aspek penyusunnya itu berupa gambar dan tulisan. Ya. Sarana penyampaiannya itu disajikan dalam media visual. Alat penyampaiannya contohnya yakni spanduk ataupun baliho. Dilihat dari segi bahasa, poster itu menggunakan bahasa yang singkat sesuai dengan gambar yang disajikan ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini iklan, slogan, dan poster perbedaannya sangat jelas ya. Kalau iklan itu berupa ada geraknya, ada gambarnya, ada tulisan, suara juga ada. Berbeda dengan slogan, ingat ya, ingat, slogan itu tidak ada gambarnya. Slogan itu hanya terdiri dari tulisan saja, tidak ada gerak ataupun gambar. Ya, diingat-ingat. Kalau poster itu berupa gambar dan tulisan. Ya, ada gambar, ada tulisan, itu poster, bukan slogan. Kalau slogan tidak terdapat gambar. Tapi iklan itu juga ada gambar dan tulisan. Gitu ya. Silahkan, kalau kalian bingung boleh bertanya ke Bu Retno. Kita lanjutkan, poin ketiga, pola pengembangan iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, pola pengembangan iklan. Iklan merupakan salah satu media pemasaran yang kreatif. Untuk mendukung fungsi iklan sebagai media kreatif itu tadi dibutuhkan wadah atau sarana untuk menuangkan ide. Jadi iklan itu merupakan media pemasaran yang kreatif, mengandung unsur kreativitas. Untuk mendukung fungsi iklan sebagai media yang kreatif itu tadi dibutuhkan wadah atau sarana untuk menuangkan ide. Nah, iklan itu dapat dikembangkan melalui dua ya. Dapat dibuat melalui dua media. Yang pertama media cetak dan yang kedua media elektronik. Melalui media cetak ini terdiri dari kata atau kalimat dan terdiri atas gambar ya. Jadi, kalau iklan
yang terdapat dalam media cetak terdiri dari kata atau kalimat saja, itu contohnya iklan baris. Sedangkan iklan yang dimuat dalam media cetak yang terdiri dari gambar dan kata atau kalimat itu, contohnya ada iklan kolom, ada spanduk, ada floor display, ada flag child. Iklan ya dilihat dari media elektronik. Yang pertama terdiri dari gambar dan kata atau kalimat, ya, itu contohnya iklan pada internet. Sedangkan iklan pada media elektronik yang terdiri dari suara saja, itu contohnya iklan yang ditayangkan di radio. Iklan pada media elektronik yang terdiri dari suara, gambar, tulisan, dan gerak, itu ada dua ya. Iklan yang ditampilkan di televisi, iklan televisi, dan iklan yang ada pada internet. Jadi iklan ini jenisnya banyak ya. Bisa disampaikan melalui media cetak dan media elektronik. Media cetak itu ada dua bentuk. Yang pertama terdiri dari tulisan saja, yang kedua terdiri dari tulisan dan gambar. Kalau media elektronik itu bisa terdiri atas gambar dan kata atau kalimat saja, contohnya di internet. Yang kedua hanya terdiri dari suara, contohnya iklan yang disampaikan di radio. Dan yang terakhir ada unsur suara, ada gambar, ada tulisan, ada gerak, itu contohnya di televisi. Yang paling sering kalian lihat dan di internet. Biasanya kalau di internet ini ada unsur suara, gambar, tulisan, gerak, ini di YouTube biasanya ada. Bu Retno lanjutkan, yang kedua, pola pengembangan slogan. Slogan itu lebih menitik beratkan kedalaman makna suatu kalimat atau kata, ya. Jadi sangat menitik beratkan kedalaman makna dari suatu kata atau kalimat. Slogan itu bisa disampaikan melalui dua media. Yang pertama media cetak. Di media cetak itu slogan berupa kata atau kalimat saja, ya. Contohnya slogan pada plakat ataupun kaos. Jadi anak-anak ingat, slogan itu hanya terdiri dari kata atau kalimat. Tidak ada gambar, ya. Kalau ada gambarnya itu merupakan poster. Yang kedua, slogan disampaikan melalui media elektronik, ya. Itu ada dua. Yang pertama, terdiri dari kata atau kalimat saja. Biasanya slogan ini terdapat pada web di internet. Yang kedua, slogan melalui media elektronik itu terdiri dari kalimat dan suara. Jadi kalimat yang dibacakan, ya. Itu biasanya slogan yang disampaikan dalam siaran radio. Jadi kalian tahu kalau itu slogan melalui ucapan, melalui suara yang kalian dengar itu di radio. Yang terakhir, pola pengembangan poster, ya. Poster itu mengandalkan gambar dan tulisan untuk menarik perhatian khalayak umum. Ukuran poster itu dibuat besar dengan warna yang mencolok serta dicetak dalam plakat yang berukuran besar. Jadi disajikan dalam bentuk visual, terdiri dari gambar dan tulisan. Nah, ini ya, poster itu melalui media cetak, terdiri dari gambar dan tulisan. Contohnya ada poster niaga. Anak-anak, demikian penjelasan dari Bu Retno mengenai fungsi iklan, slogan, dan poster, mengenai informasi yang ada dalam iklan, slogan, dan poster, dan yang terakhir itu tadi pengembangan iklan, slogan, dan poster. Silahkan, apabila ada materi yang kalian masih bingung, boleh bertanya ke Bu Retno. Jangan takut ya, jangan malu. Silahkan, malu bertanya sesat di jalan. Dan semoga materi yang Bu Retno berikan hari ini tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Bu Retno minta maaf apabila ada kesalahan tutur kata dari Bu Retno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.